Talmud Babilonia, Talmud Bavli, adalah salah satu teks sentral dalam Yudaisme. Terdiri dari diskusi-diskusi rabbinik mengenai hukum, etika, kebiasaan, dan sejarah Yahudi. Teks ini memiliki sejarah panjang, khususnya dalam interaksinya dengan dunia Islam setelah terbentuknya kekhalifahan Islam dan komunitas Yahudi berada di bawah kekuasaan Muslim. Untuk memahami bagaimana versi Islam merespons atau berinteraksi dengan Talmud Babilonia, ada beberapa konteks sejarah yang penting. Setelah kekhalifahan Islam menyebar ke Mesopotamia, yang sekarang menjadi Irak, wilayah yang dikenal sebagai Babilonia menjadi pusat penting bagi komunitas Yahudi. Pada abad ke-7 hingga ke-10, ketika kekhalifahan Islam berada pada puncaknya, banyak orang Yahudi tinggal di bawah kekuasaan Islam, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi Irak, yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Sasanid dan kemudian di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Dalam periode ini, Akademi Yahudi di Sura dan Pumbedita, dua pusat studi Yahudi utama di Babilonia, melanjutkan pengembangan dan penyusunan Talmud Babilonia. Selama masa pemerintahan Muslim, komunitas Yahudi diizinkan untuk mempertahankan otonomi dalam urusan internal, termasuk urusan agama dan hukum, melalui pengakuan resmi atas hukum Yahudi, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam periode keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-13, ada pertukaran ide antara pemikir Yahudi dan Muslim. Pemikir Yahudi yang tinggal di dunia Muslim seperti Saadia Gaon, Maimonides, dan lain-lain dipengaruhi oleh filsafat Islam, terutama dalam bidang teologi dan logika. Ini juga mempengaruhi interpretasi teks-teks suci Yahudi, termasuk Talmud. Para ulama Yahudi yang hidup di dunia Islam tidak hanya mempertahankan studi intensif terhadap Talmud, tetapi juga terkadang dipengaruhi oleh karya-karya filsafat Islam, terutama dalam tradisi Aristotelian yang disebarkan oleh para filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, Avicenna. Meskipun tidak ada kritik yang mendetail terhadap Talmud di dalam Al-Quran atau hadis, beberapa ulama Islam awal menulis tentang ajaran-ajaran Yahudi, termasuk Talmud. Beberapa intelektual Muslim, seperti Ibn Hazm, seorang teolog dan ahli hukum dari Spanyol Islam, mengkritik beberapa aspek dari hukum dan tradisi Yahudi yang terkandung dalam Talmud. Ia memandang Talmud sebagai produk manusia yang menyimpang dari wahyu ilahi. Kritik semacam ini sering berangkat dari prinsip teologis Islam yang menekankan keesaan Tuhan dan perlunya menjaga kemurnian wahyu yang mereka yakini tercermin dalam Al-Quran. Di bawah pemerintahan Muslim, meskipun orang Yahudi diizinkan untuk menjalankan hukum dan adat mereka sendiri berdasarkan Talmud, hukum Islam syariah tetap berlaku di dalam konteks yang lebih luas. Hukum-hukum seputar pajak, kewarganegaraan, dan beberapa aspek kehidupan sosial dipengaruhi oleh syariah. Ini menciptakan dinamika di mana komunitas Yahudi berusaha untuk menyeimbangkan antara ketaatan terhadap hukum Talmud, dan aturan-aturan Islam yang berlaku. Pada era modern, beberapa pemikir Muslim mulai mengkaji ulang teks-teks Yahudi, termasuk Talmud, dengan cara yang lebih ilmiah dan dialogis. Dalam konteks ini, hubungan Yahudi-Muslim menjadi topik yang terus berkembang, terutama dengan adanya gerakan pluralisme agama dan usaha untuk membangun dialog lintas agama. Beberapa sarjana Muslim modern, terutama mereka yang terlibat dalam studi perbandingan agama, melihat Talmud sebagai sumber penting untuk memahami Yudaisme.
meskipun mereka tetap kritis terhadap beberapa ajaran yang mereka anggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sejarah panjang Talmud Babilonia dalam konteks Islam mencerminkan dinamika yang kompleks. Meskipun orang Yahudi secara umum diberi kebebasan untuk menjalankan tradisi hukum mereka, interaksi dengan dunia Islam turut mempengaruhi perkembangan intelektual dan religius mereka. Pandangan Islam terhadap Talmud bervariasi dari sikap penghormatan dalam kerangka dialog antaragama hingga kritik yang lebih keras dari perspektif teologis. Talmud Babilonia adalah salah satu teks penting dalam tradisi Yahudi. Terdiri dari komentar dan interpretasi rabbinik atas Mishnah, yang merupakan kodifikasi lisan dari hukum Yahudi. Talmud Babilonia dikompilasi di wilayah Babilonia, sekarang Irak, sekitar abad ke-5 Masehi. Teks ini berisi diskusi dan perdebatan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum agama, etika, filsafat, sejarah, dan pandangan tentang masyarakat. Dalam pandangan Islam, terutama dalam literatur klasik, ada beberapa pandangan mengenai Talmud Babilonia. Meskipun teks ini tidak dibahas secara mendalam dalam sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran atau hadis, tanggapan dalam Islam terhadap Talmud Babilonia cenderung muncul dari interaksi Muslim dengan komunitas Yahudi yang hidup di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Dalam beberapa literatur tafsir dan teologi Islam, Talmud sering dianggap sebagai sumber yang mengandung distorsi terhadap wahyu asli yang diberikan kepada Musa, Taurat. Para ulama Islam berargumen bahwa orang-orang Yahudi setelah masa Musa mengubah dan menambahkan ajaran mereka, yang kemudian dimasukkan ke dalam Talmud. Al-Quran menyinggung bagaimana kaum Yahudi diduga telah menyimpangkan wahyu yang telah diberikan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Meskipun Al-Quran tidak secara spesifik menyebut Talmud, ayat ini sering digunakan untuk menggambarkan tradisi lisan yang berkembang seperti yang ditemukan dalam Talmud. Selama kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad adalah pusat intelektual yang penting, dan banyak ulama Muslim terlibat dalam debat teologis dengan cendekiawan Yahudi dan Kristen. Dalam konteks ini, ajaran Yahudi termasuk Talmud Babilonia mungkin telah dikenal. Namun, literatur Islam lebih banyak fokus pada Taurat daripada Talmud. Para ahli hukum dan filsafat Muslim yang tinggal di wilayah yang memiliki populasi Yahudi yang signifikan, seperti Andalusia, mungkin lebih akrab dengan konsep-konsep dalam Talmud. Tetapi, mereka sering melihatnya sebagai teks tambahan yang tidak memiliki otoritas wahyu seperti Al-Quran. Beberapa tokoh Muslim, seperti Ibnu Hazm, seorang teolog Andalusia, dalam karyanya berargumen bahwa tradisi lisan Yahudi, termasuk Talmud, adalah penyimpangan dari wahyu asli. Ibnu Hazm seringkali mengkritik teks-teks Yahudi dan Kristen, termasuk tradisi lisan mereka, karena dianggap sebagai inovasi manusia yang tidak sesuai dengan wahyu ilahi yang asli. Pengaruh Talmud pada tradisi Yahudi di dunia Islam. Meskipun pandangan Islam terhadap Talmud sering kritis, dalam sejarah, komunitas Yahudi di bawah kekuasaan Islam, misalnya di Irak, Spanyol, dan Mesir, terus mempelajari dan mengembangkan ajaran Talmud. Para rabi di wilayah Islam berkontribusi signifikan pada studi Talmud, dan komunitas Yahudi hidup berdampingan dengan umat Muslim selama berabad-abad. Dalam pengertian sejarah dan hubungan budaya, meskipun Talmud Babilonia
mungkin dianggap kurang relevan dalam tradisi Islam. Interaksi sosial dan intelektual antara komunitas Yahudi dan Muslim sering menghasilkan dialog yang memperkaya pemahaman tentang teks-teks agama mereka masing-masing. Dari perspektif Islam, ajaran Talmud Babilonia cenderung dipandang sebagai teks yang kurang otoritatif dibandingkan dengan kitab-kitab yang diwahyukan seperti Taurat, dan dalam beberapa kasus dianggap sebagai hasil dari penyimpangan wahyu asli. Namun, dalam sejarah peradaban Islam, Talmud tetap merupakan bagian dari tradisi Yahudi yang dipelajari oleh komunitas Yahudi yang hidup di dunia Islam, dan interaksi antara kedua komunitas seringkali mencerminkan hubungan yang lebih luas antara Islam dan Yahudi. Dalam pandangan Islam, ada beberapa narasi yang menjelaskan tentang penyimpangan ajaran Yahudi dan kaitannya dengan Talmud Babilonia. Talmud, khususnya Talmud Babilonia, merupakan salah satu teks penting dalam tradisi Yahudi yang berisi hukum, tradisi, dan diskusi rabbinik. Dalam Islam, ada beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa sebagian ajaran yang terdapat dalam Talmud dianggap telah diselewengkan dari ajaran yang asli, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi Bani Israel. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pandangan Islam terkait penyimpangan ajaran Yahudi, khususnya yang terkait dengan Talmud Babilonia. Dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kaum Yahudi telah mengubah sebagian dari wahyu yang diberikan kepada mereka. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa beberapa dari mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengklaim bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Sedang mereka mengetahui. Ini dipahami oleh banyak ulama Islam sebagai referensi terhadap penyimpangan yang dilakukan terhadap kitab-kitab suci, termasuk Taurat, dan mungkin mencakup Talmud yang muncul dari tradisi lisan dan tulisan Yahudi setelah masa pembuangan ke Babilonia. Setelah penghancuran bait suci pertama dan pembuangan ke Babilonia, orang-orang Yahudi mengembangkan tradisi baru, termasuk Talmud Babilonia, yang dianggap oleh beberapa ulama Muslim sebagai penyimpangan dari ajaran murni Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Talmud berisi banyak tafsiran rabbinik yang dianggap mencampur adukan antara wahyu ilahi dengan tradisi manusia, yang dalam pandangan Islam menjadi salah satu bentuk penyimpangan. Beberapa sarjana Muslim juga mengkritik isi dari Talmud Babilonia karena adanya beberapa ajaran yang dianggap mendorong eksklusivitas etnis dan superioritas kaum Yahudi di atas bangsa lain. Pandangan semacam ini dianggap oleh beberapa ulama Islam sebagai bentuk penyimpangan moral, karena Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras atau bangsa. Dalam pandangan Islam, ajaran yang asli yang diberikan kepada para nabi, Bani Israel, telah dicampuri oleh ajaran-ajaran yang tidak berasal dari wahyu. Hal ini menyebabkan perpecahan dalam umat Yahudi dan munculnya bid'ah, inovasi dalam agama yang bertentangan dengan ajaran tauhid, monoteisme murni. Salah satu contoh dalam Islam adalah penyembahan berhala yang dilakukan oleh sebagian kaum Yahudi saat Nabi Musa meninggalkan mereka, seperti dalam kisah penyembahan anak lembu emas. Nabi Muhammad dalam beberapa hadits juga menyebutkan bahwa umat Yahudi telah menyimpang dari ajaran yang benar. Misalnya, ada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah.
di mana Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan dan banyak dari mereka tersesat dari ajaran yang benar. Dalam pandangan Islam, Talmud Babilonia dianggap sebagai salah satu teks yang mencerminkan penyimpangan ajaran Yahudi dari wahyu asli yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi Bani Israel. Ajaran yang awalnya mengandung petunjuk ilahi diubah dan diselewengkan, baik secara moral maupun doktrin, dengan mencampurkan tradisi rabbinik dan tafsir yang tidak selalu sejalan dengan monoteisme murni yang diajarkan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ini dilandasi oleh Al-Quran dan hadits yang memperingatkan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Dalam pandangan Islam, para ulama dan ilmuwan Muslim berpendapat bahwa kitab-kitab suci Yahudi, termasuk Taurat dan Talmud, mengalami penyimpangan atau penyelewengan dari bentuk aslinya. Salah satu teks yang sering dibahas terkait penyelewengan ini adalah Talmud Babilonia, sebuah karya hukum Yahudi yang muncul di kalangan Yahudi di Babilonia pada abad-abad pertama Masehi. Ulama Muslim umumnya menganggap bahwa ajaran-ajaran dalam Talmud telah jauh melenceng dari ajaran Tauhid yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, khususnya Nabi Musa. Berikut adalah beberapa pandangan ulama dan ilmuwan Muslim terkait penyelewengan ajaran Talmud. Dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat yang mengkritik Bani Israel karena menyelewengkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 75, "Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui." Ayat ini sering diinterpretasikan oleh ulama bahwa orang-orang Yahudi telah menyelewengkan kitab suci mereka, baik Taurat maupun Talmud, yang seharusnya merupakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kritik utama yang diajukan ulama Islam terhadap Talmud adalah bahwa kitab ini dianggap menyimpang dari ajaran Tauhid. Banyak ulama mengklaim bahwa ajaran-ajaran dalam Talmud mengandung unsur-unsur yang jauh dari konsep monoteisme murni yang diajarkan oleh para nabi. Sebaliknya, beberapa ajaran dalam Talmud diduga lebih berfokus pada aturan-aturan hukum yang sering dianggap membebani umat tanpa inti spiritualitas yang mendalam. Ulama Islam berpendapat bahwa Talmud bukanlah wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kumpulan ajaran dan komentar para rabi yang mencampurkan teks-teks asli dengan interpretasi yang sangat subjektif. Penafsiran-penafsiran ini dianggap telah menyimpang dari esensi ajaran Nabi Musa dan mengandung unsur manusiawi yang tidak murni. Beberapa ilmuwan Muslim, seperti sejarawan Ibnu Khaldun, juga membahas tentang perkembangan ajaran Yahudi dan bagaimana Talmud menjadi simbol dari penyelewengan ajaran-ajaran asli. Mereka mengaitkan ini dengan kerusakan moral dan spiritual yang dialami oleh Bani Israel pada periode tertentu dalam sejarah mereka, khususnya setelah pembuangan ke Babilonia, di mana banyak ajaran baru ditambahkan ke dalam tradisi Yahudi. Islam menganggap bahwa Nabi Musa membawa pesan tauhid yang sama dengan pesan para nabi lainnya, termasuk Nabi Muhammad. Namun, ajaran-ajaran dalam Talmud dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena berbagai penambahan dan interpretasi yang dianggap menyimpang. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali juga membahas bagaimana Talmud dan tradisi Yahudi yang berkembang.
kemudian memperkenalkan konsep-konsep yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Secara keseluruhan, ulama dan ilmuwan Muslim memandang bahwa Talmud Babilonia merupakan bagian dari penyimpangan ajaran asli yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Mereka menganggap bahwa Talmud adalah bukti dari bagaimana tradisi Yahudi kemudian berkembang dengan penambahan ajaran yang tidak berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih menekankan pada hukum-hukum yang tidak murni atau membebani umat.